Secara teknologi sama, secara kerja mungkin sama. Aja langsung chat. Oke guys, kali ini kita akan live spesial dengan tim dari Rewa ya. Jadi hari ini kita akan review dan juga mungkin kalau kalian mau tanya-tanya soal AC portable Rewa yang sekarang lagi ngetren banget ya. Jadi yang lebih praktis dan juga gampang masangnya, nggak seperti AC split pada umumnya. Jadi hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa ya untuk spesial live ini, yaitu tim dari Rewa ya. Jadi karena itu silakan untuk Bapak dari tim Rewa sama teknisinya ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa Pak? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Saiful, saya dari tim Rewa Jawa Timur yang akan melakukan pemahaman atau edukasi mengenai AC Rewa, khususnya AC Windows saat ini. Dan saya ditemani juga oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Muridan atau bisa dipanggil Muridan aja atau Pak Dan saja. Saya sebagai after sales cabang Jawa Timur, jadi yang membackup untuk yang membackup bagian servis atau kendala dari seluruh Jawa Timur, dari konsumen begitu. Terima kasih. Iya, jadi di toko kita di Elmar Depot Elektronik kita juga pastinya adalah resmi dari Rewa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau cari produk Rewa terutama AC ada di toko kita ya. Oke, mungkin sekarang kita bincang-bincang santai aja deh Pak ya tentang produk Rewa ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Rewa ini produknya gimana sih dan apa sih sebenarnya Rewa AC itu? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara masalah AC, itu yang ada saat ini yang paling banyak adalah AC split yang ada di pasaran. Kalau untuk Gen C atau Gen Alpha yang saat ini tidak mengenal gitu loh, AC jenis window ini memang nggak mengenal. Untuk generasi-generasi sebelumnya di tahun 80, 90 sampai sebelum tahun 2000, AC yang laku yang beredar di pasaran itu adalah AC window. Sebenarnya. Iya, sebelum ada AC split itu. Betul. Ya? Jadi kalau dibilang ini AC jadul, banyak kan toko-toko atau konsumen yang notabene berumur 40 ke atas, oh ini AC jadul ini, AC lama, mungkin Gen Z nggak kenal. Cuma kenapa timbul lagi gitu loh? Karena kalau bicara masalah kita bicara masalah, oh ini ketinggalan zaman, oh ini secara teknologi mundur, enggak. Sebenarnya secara teknologi sama, secara kerja mungkin sama, hanya perbedaannya terletak di kalau split ada outdoor indoor. Kalau ini langsung split sama di kita outdoor sama indoor jadi satu. Itu aja perbedaannya. Lebih praktis gitu ya. Lebih praktis. Lebih gampang. Jadi nggak usah panggil tukang yang khusus AC gitu, pasang sendiri aja bisa gitu. Bisa. Konsumen bisa langsung masang atau manggil tukang ini, tukang bangunan tanpa harus installer langsung dari khusus AC, nggak perlu. Jadi untuk itu salah satu kelebihannya. Jadi itu yang membedakan AC kita dengan AC split. Terus yang perlu di garis bawahi, kalau kita bicara masalah beberapa teman saya ini ya, itu oh ya AC ternyata AC ini
kalau di Timur Tengah, di Asia Timur ya, terus di Amerika bagian selatan itu masih memakai AC seperti ini. Masih pakai AC. Nah, beberapa teman saya yang umroh, haji, Iya itu sudah yang Asia split Timur itu ya. rata-rata. Asia Timur dulu masih pakai yang window. Pakai ini. Sekarang rata-rata pakai AC window. Oh. Begitu. itu sih. Jadi awal saya ngasih pemahaman tentang AC ini dari secara global seperti itu, Ci. Mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik atau teknis. Oke. Oke Kak, kadang yang kita sudah jual itu udah agak lama ya dari Rewa. Rewa AC ini kira-kira sudah berapa lama Pak launchingnya ya? 2 tahun ada? 3? Untuk launchingnya itu hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Iya. Jadi 1 tahun berjalan. Oke. Ah, Iya. Jadi memang boleh dibilang produk yang lumayan baru juga lah ya. 1,5 tahun. Tapi demand-nya cukup bagus ya Pak ya, cukup tinggi. Bahkan beberapa iklan-iklan itu bilang daripada misalnya beli air cooler, mending kita langsung beli aja yang AC ya. Dinginnya lebih terasa. Kemudian wattnya ini juga nggak besar ya Pak ya. Wattnya berapa ya? di kisaran 350 sampai 370 itu daya stabilnya. Benar untuk acuan yang awal itu hampir 400 ke atas, 450-an. Tapi daya stabilnya itu di angka 350 sampai 70. Begitu. Oh, jadi antara 350 ya. Pertama mungkin 400 ya. Tapi untuk seterusnya sekitar 350-an aja ya. Jadi cukup itu sama kayak Magicom ya, kurang lebih ya. Ya, kalau saya Magicom masak nasi ya kurang lebih 350 400 ya. Jadi daripada AC split ya. Kalau AC split itu tinggi banget ya mungkin ya, ya. Meskipun juga dia untuk pemipaan masih ada apa? Iya, itu lebih ribet ya, masaknya juga lebih ribet dan tapi kalau AC ini. Nah, tapi pertanyaannya Pak, apakah dengan daya 350 watt itu cukup dingin ya Pak ya? Cukup dingin. Nah, biasanya untuk ukuran berapa nih ya? Banyak yang tanya gini, Pak, ruangan saya segini itu untuk mesti pakai yang berapa PK? Nah, mungkin bisa dijelasin Pak. Untuk yang setengah PK ini maksimal di apa yang rekomendasi untuk dari kita itu ruangan 3x3. 3x3 ya, setengah PK ya. Setengah PK. Lebih Kalau dari itu setengah PK. Kalau lebih dari itu baru kita sarankan untuk yang 1 PK. Jadi begitu. sementara ini produknya ada setengah PK dan 1 PK, ya. Oke. begitu. Jadi kalau 3x3 dan ke bawahnya itu tidak pakai yang setengah PK. Benar. Ya. Tapi beneran dingin ya Pak ya? Sangat dingin, saya jamin dingin. Bisa saya tambahkan sih ya. Iya, iya. Saya boleh dibilang saat ini di rumah pakai yang setengah PK. Dulu awal saya pakai setengah PK split. Oke. Nah, berjalannya waktu memang harus melakukan pergantian lah karena udah sangat lama. Akhirnya bukan karena saya direwa, cuma karena saya melihat urgensi daripada pemakaian AC ini, makanya saya pakai. Dan saya pertama kali sanksi ragu juga, istri saya, anak-anak saya ragu loh, kok AC kok model kayak gini, apakah memang bisa bener dingin, bisa nyes nggak gitu kayak biasanya. Ternyata setelah saya pasang nggak sama gitu, nggak kalah sama dengan AC split. Okay. Cuma memang ada beberapa pertanyaan juga, kok bising ya? Oh, jadi itu suaranya lebih bising gitu ya Pak ya? Dikit, cuma aku sih merasa ya paling nggak butuh waktu 1 hari 2 hari sebagai penyesuaian. Karena apa? Memang perbedaannya kalau split ya memang kenceng, tapi kan outdoornya di luar. Jadi secara mungkin nggak ganggu. Tapi ini indoor sama outdoor kan jadi satu. Itu memang salah satu ya, mungkin tapi nggak ganggu juga sih. Enggak. Suara mobil gitu kan enggak ya Pak ya? Karena itu tadi pada saat saya perkenalkan ini orang-orang yang lama, loh
iki hasilnya. iki AC lama, waduh suaranya anu. AC lama yang sudah diperbarui gitu kayaknya ya Pak ya. Beda banget bisingnya dengan AC window yang zaman lama. Jadi jangan Jadi disamakan dengan AC betul. Windows zaman dulu ya, bisingnya itu beda jauh dah. iya, Ya. betul. Jadi seperti itu ya. Jadi Rewa setengah PK saja. Jadi jangan khawatir kalau ini tetap dingin ya. Kemudian ini tombol-tombolnya ada pilihannya. Oh ada high, mid gitu ya. Mungkin bisa dijelasin untuk fitur-fiturnya ya Pak ya. Betul. Untuk fitur Eco ini yang pertama kan Ngomongnya Ya. nggak menjangkau. untuk fitur Eco itu ketika ruangan sudah dingin, si otomatis kompresor ini akan memutus. Jadi untuk menghemat daya listriknya pengguna. Oh. Begitu. Terus untuk pemilihan fan juga kita lengkap, ada low, medium sama high, atau bisa juga kita auto speed. Jadi kita tanpa mengatur, dia sudah pakai sensor otomatis sendiri. Oh. Begitu. Untuk Jadi modenya bisa mode apa aja Pak itu Pak? Untuk modenya bisa kita cool, dry, fan, atau auto mode. Jadi untuk auto mode Mungkin bisa agak didekatin ke sini, dimajuin ke sini. Untuk Ya, untuk menunya. Untuk pemilihan auto mode ini si sensor ini membaca, oh kita ini membutuhkan fan saja, jadi yang nyala nanti fan gitu. Semisal emang benar-benar dibutuhkan dingin, si cool ini nanti jalan sendiri. Misalkan kita memilih di auto mode begitu. Oh, jadi ini ada remote-nya juga ya, Pak? Ada remote-nya juga. Jadi kalau secara fitur itu kurang lebih sama dengan AC split ya, Pak? Sama semua, hampir jadi sama. sama ya. Jadi ada cool, ada dry, fan-nya juga bisa diatur Bisa gitu ya, Pak ya. diatur, Kita dinginnya, suhunya Suhunya bisa mana? Bisa dinyalakan? Oke, ini kita coba nyalain ya supaya kalian calon-calon customer bisa dapat penjelasan yang lebih detail tentang AC Rewa ya. Iya. Nggak perlu ya? Nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Untuk suhunya kita bisa atur minim Minimal berapa, Pak? 16 derajat. 16 ya. Sama seperti AC split pada umumnya. Untuk titik maksimalnya di Sampai 31 derajat. Oh, maksimal sampai 31. Tapi kayaknya nggak mungkin kepake Nggak ya, Pak. mungkin. Iya. Mungkin kipas aja lagi. Iya. Jadi kalau dingin suhunya bisa maksimum Di minimum 16 ya, sama seperti AC split ya kayaknya ya. Nah, ini standarnya biasa kita pakai 19, 20, 21 ya. Nah, jadi ini terasa banget dinginnya juga ya. Untuk timer? Untuk timer juga bisa loh ya guys ya. Untuk timer kita bisa atur jadi jedanya berapa menit untuk mematikan si kompresor atau unitnya ini tadi 25. Ini Ini 0,5 apa 0,5 menit. Oh. Jadi hitungannya setengah jam lah. Oh, setengah jam. Iya. 0,5 jam berarti setengah Iya, jam setengah ya. jam. Jadi setengah jam dia akan mati gitu ya Pak ya. Jadi bisa di set itu berapa jam aja? Setengah jam. Terus 1 jam. Sementara ini masih setengah jam saja. Oh, setengah jam saja. Jadi bisa misalnya nanti kalau bisa kita diundur. sudah mau pakai tapi takut nih kelupaan matikan ya. Kita kan seringnya itu kelupaan matikan betul. AC tuh ya. Jadi listriknya boncos ya. Nah, jadi ini jangan khawatir ada AC-nya. Jadi kira-kira setengah jam sebelum kita mau pergi atau mungkin mau meninggalkan lokasi. Nah, kita bisa setel tuh ya setengah jam before. Jadi dia otomatis mati ya Pak ya. Nanti setengah jam dia otomatis Sama mati. seperti dengan mode Eco. Cuma mode Eco ini ketika ruangan sudah dilampaui suhunya, dia akan memutus
tegangan dari kompresor ini, jadi untuk menghemat daya juga. Oh gitu. Iya. Jadi Eco itu supaya lebih hemat Lebih ya. hemat. Tapi dinginnya tetap sama ya, Pak? Sama semua. Oke, dinginnya tetap Tujuannya itu untuk memastikan bahwa ruangan suhu ini sudah terpenuhi sama. Oh. sesuai dengan keinginan suhu ruangan Tapi gitu. wattnya lebih kecil kayak yang kalau Eco, Pak. Kalau Eco sama, cuma kan stabilnya di 350. Semisal pemakaian terus-terusan kan pasti akan boncos listriknya Ya. begitu. Oh. Jadi si kompresor ini akan memutus arus, jadi menghemat daya juga Oh begitu. gitu, ya. Jadi Eco lebih hemat daya lah ya, Hemat listrik. awalnya gitu ya. Oke, nah terus banyak yang sering tanya tuh Pak, yang pernah waktu itu saya balas chatnya customer, itu bagaimana dengan pembuangan airnya Pak? Nah, Ya, seperti kalau AC split itu kan ada pembuangan air, ada selangnya tuh Pak ya. Nah kalau AC Rewa ini bagaimana? Oke, saya itu jelaskan dulu. Di AC window itu kan ada dua. Ada yang membuangan, ada yang air itu ditampung di sini, terus dihempaskan ke outdoor, ke belakang. Oke. Sedangkan punya merek Reiwa sendiri, ini memakai yang pilihan yang nomor 2. Jadi di sini itu ada tampungan air, dihempaskan sama fan motornya ke belakang. Jadi untuk mendinginkan kondensornya juga, terus uap panas, jadi dari uap panasnya itu jadi airnya akan berkurang. Bukan habis, tapi berkurang. Kondensasi. Jadi tetap ada kondensasi. Ada, ya? tetap. Tetap ada kondensasi, cuman lebih sedikit. Nah, Nah, terus berarti kita harus masang selang juga nggak kalau di belakang? untuk pemasangan selang tidak perlu. Yang penting pemasangan ini presisi. Dalam artian sejajar, belakang, depan, kanan kiri sama semua. Rata. Maksudnya agak menunduk. Nggak boleh. Nggak gitu. Nah, nggak boleh karena air akan turun ke titik yang terendah. Begitu. Jadi harusnya stabil gitu Stabil. ya Pak? Kalau dia stabil maka tidak ada masalah dengan Bener. kondensasinya. Paling nggak memastikan juga ke tukang pasang, terutama kita harus memastikan tukang pasang itu benar-benar tukang pasang yang paham masalah bangunan. Jadi dia pakai water pass yang memungkinkan bahwa AC ini benar-benar tertata dengan sejajar dengan baik. Jadi kalau misalnya ini ya agak ada kayak bocor, ada seperti bocor gitu ya, Tetesan. ada tetesan, itu mungkin disebabkan karena pemasangannya ya. Pemasangan yang agak sejajar. Jadi mungkin rata ke belakang. Jadi tinggi posisi yang atas ini lebih tinggi daripada yang bawah. Jadi air yang dari tampungan akan mengalir ke titik yang paling rendah. Begitu. Nah, terus dari Rewa itu ada nyediakan jasa pemasangan nggak ya? Ayo. Untuk di wilayah Jakarta sekitarnya itu sudah ada pemasangannya. Cuma untuk yang wilayah Jawa Timur bisa dikontak ke kita di kartu garansi itu sudah tertera. Oke. Bisa kita melayani ya. pemasangan. Pemasangan itu biayanya berapa Pak? Untuk biayanya itu masih sekitar 150 atau kisaran 250-an. Antara 150 sampai 250 tergantung lokasi juga mungkin ya Pak ya. Tergantung lokasi juga dan juga mungkin medan pasangnya ya seperti apa. Tapi kalau ini kan berarti nggak perlu pipa-pipa lagi, itu nggak usah kan? Untuk pipa-pipa nggak perlu, cukup bobok ukuran si ruangan AC ini, ukuran AC ini segitu. Oke. Dimensi AC-nya ini begitu. Oke, kira-kira itu. Untuk- Kemudian ini setengah PK, ini 1 PK. Ya Pak? Kata Mbak. Mungkin perlu diperjelas juga untuk masalah yang banyak dipertanyakan untuk untuk pembersihan atau cleaning dari AC window ini, karena kan AC split ada pembersihan secara rutin, secara berkala 3 bulan, 2 bulan. Kalau Nah, AC window gimana Pak? kalau AC window seperti gimana, Pak? Kalau untuk AC window kita sebenarnya sih sama dengan split, cuma
bisa dilakukan sendiri. Oh, bisa dilakukan Begitu. sendiri ya. Untuk yang pemakaian sehari-hari dalam artian pemakaian rutin itu cukup 1 bulan sekali membersihkan filter. Oke. Si filter ini bisa dibuka mana? Oh, jadi ya ini ya sama ya seperti ATS juga ya. Jadi ininya tinggal tarik ini aja dibersihkan. Terus untuk yang semisal pemakaian lebih dari 6 bulan atau dirasa kurang dingin, bisa konfirmasi ke kita. Mungkin butuh panduan atau bagaimana cara pencuciannya, bagaimana bisa kontak kita. Jadi bisa dibuka ini aja, dibuka body, dicuci evap sama kondensornya saja begitu. Oh, jadi bisa hubungi CS gitu ya. Oke. Jadi bisa hubungi CS dan CS-nya Rewa. Sudah tertera di kartu garansi. Garansi. ada di kartu garansi. Jadi kalau misalnya untuk setiap bulannya perlunya hanya membersihkan ini ya. Iya, filter. Hanya perlu membersihkan filter. Tapi nanti kalau misalnya sudah Dirasa 6 kurang bulan dingin. ya dirasa kurang dingin, bisa hubungi CS-nya Rewa. CS-nya Rewa langsung ada di kartu garansinya Oke. ya. Jadi Rewa ini ya pokoknya jaminan mutu lah boleh dibilang ya Pak ya. Iya. Pokoknya jangan khawatir kalau misalnya kurang dingin atau sebagainya. Jadi ini ya dia itu 16 ya Pak ya. 16 sama seperti AC window Betul. Oke. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Mungkin ada sedikit saya tambahan untuk masalah di penjualan. Kebetulan saya kan di tim salesnya. Sedikit informasi untuk penonton dari Elmart di Shopee dan di untuk pembelian AC window Rewa, kita masih ada garansi rusak ganti baru, yaitu selama 180 hari atau sekitar 6 bulan. Sebenarnya apa yang menjadi persyaratan dari garansi 180 hari itu? Yang menjadi tekanan adalah bahwa barang itu rusak karena daripada pemakaian atau dari rusak secara dari spare part atau mesinnya, bukan rusak mungkin dari handling atau mungkin penyo atau retak atau pemasangan salah, bukan, tapi dari mesinnya. Itu yang menjadi garansi di Rewa. Terus untuk garansi yang lain, kompresor, kita ada garansi 4 tahun untuk kompresor. Kalau kompresor itu garansinya 4 tahun ya. 4 tahun, Cukup lama ya. cukup 4 lama. tahun garansi kompresornya. Yang kedua yaitu garansi part elektriknya, yaitu selama 1 tahun. Untuk elektriknya, part elektriknya garansinya 1 tahun. Nah, jasa perbaikan yaitu memang Jasa perbaikan, Sama biaya Sama. kunjungan itu 1 tahun. ya kunjungan 1 tahun free. kunjungan juga 1 tahun ya. Ya free. Jadi kalau misalnya rusak, itu ada teknisi yang datang gitu nggak Pak? Ada teknisi yang datang. Jadi tidak perlu kita harus bongkar bawa ke servis. Enggak perlu. Jadi perlu bisa dikontak di kartu garansi. Itu ada nomor customer service-nya kita di semua cabang-cabang kita. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama DKI Jakarta. Yang terbaru ini akan membuka di Bali, Sumatera. Begitu. Oke, berarti kota-kota itu tinggal hubungi CS-nya aja. Iya, ya. nanti kita di follow up ya, Di follow up, nanti teknisi yang datang. Bener. Nah, garansinya 1 tahun sudah termasuk biaya kunjungan ya, jadi tidak perlu membayar lagi. Tapi kalau yang di luar jangkauan, di luar kota tetap harus ngirimkan ke itu ya. Iya, nanti tetap misalkan di wilayah luar Kalimantan atau apa, kirim unitnya ke cabang terdekat mungkin bisa di Jawa Tengah atau Jawa Timur, mungkin bisa di DKI Jakarta. Begitu, nanti kita cek unitnya, kalau emang benar-benar rusak akan kita kirimkan unit baru pengganti ke tempat si konsumen. Begitu. Jadi wah cukup memuaskan ini ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada rusak,
Kalau yang di luar jangkauan yang bisa dikunjungi Rewa itu cukup kita kirimkan saja ke service center. Nanti dari service center akan dicek untuk kalau misalnya bisa diperbaiki cepat ya mungkin bisa langsung dinaikkan ya. Tapi kalau misalnya butuh lama mungkin nanti akan diganti pengganti dulu sementara gitu ya. Pak, ya. Kenapa kita memberikan garansi begitu lama? Karena kita yakin dengan produk kita, baik itu secara kualitasnya, penanganan dari after sales service-nya, kenapa kita berani gitu sih? Makanya rasio daripada kerusakan barang kita sangat kecil. Makanya konsumen jangan ragu untuk beli produk kita. Rewa, ya. Kita Itu beri 180 hari itu berarti 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu kalau ada kerusakan itu diganti baru ya Pak. Betul, kalau pemakaian ini. Nanti 180 hari atau 6 bulan ada kerusakan itu langsung diganti baru. Cukup langsung hubungi aja CS-nya gitu. CS, betul. Dan tertera di kartu garansi. Ada di kartu garansinya. Oke. Jadi itu ya kelebihan dari Rewa ya. Jadi ada garansi 180 hari. Jadi kalau ada kerusakan langsung diganti unit ya Pak ya. Betul. Untuk 180. Wah, tuh lumayan banget tuh ya. Nah, oke. Kemudian ada satu lagi. Kalau bagi yang mau check out Rewa ya, kita ada spesial karena adalah spesial maka kita ada tumbler spesial dari Rewa ya Pak ya. Betul. Ya. Untuk check out Shopee di Untuk check out Shopee ada di Shopee Elmat. Shopee Elmat ya. DP elektronik kalau pembelian Rewa ya selama persediaan masih ada ya. Ini kita akan kasih hadiah tumbler. Ya, jadi langsung aja di check out yang masih berkebutuhan AC ya. Jadi terakhir-terakhir ini memang udah mulai hujan tapi cuacanya tetap masih panas. Tetap panas. Ya. Kipas masih laku banget ya. Kipas masih laku banget, AC juga laku banget. Jadi kalau itu jangan ragu, langsung aja check out di Shopee Elmat Depo Elektronik ya. Di Rewa, nah ini kita ada spesial dan tumbler dari Rewa. Dan ini tidak ada di lainnya loh ya, hanya di Elmat Depo Elektronik. Oke, mungkin dia mau ditambahkan Pak. Kalau dari sisi sales, saya mempunyai keyakinan besar bahwa AC window masih bisa diterima di masyarakat dengan harga yang masih kompetitif dibanding dengan split. Kita masih harga oke lah, dan secara fungsi sama seperti AC split. Terus kita juga dijamin dengan after sales yang memadai dan jaminan-jaminan yang begitu banyak yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa saya keyakinan itu timbul melihat dari animo yang terjadi beberapa bulan bahkan hampir 1 tahun ini, penjualan kita itu mengalami kenaikan terus dan permintaan masyarakat, terus review yang terjadi di tempat di penjualan online yang begitu bagus gitu loh. Makanya Jauh usah ragu ya Pak. Betul ya Cik. Warna AC-nya ini ya. Betul. Jadi benar-benar sudah jaminan mutu, solusi praktis ya. Bagi mungkin yang di daerah-daerah gitu ya Pak ya, yang susah nyari teknisi AC ya. Dan karena kalau AC biasa itu kan harus ada pasang indoor, pasang outdoor, kemudian instalasi pipa lagi, ada ribet dan riweh ya. Nanti kalau salah pasang pipa nanti jadi nggak dingin ya, nanti bocor dan sebagainya. Jadi solusinya bisa pakai AC Rewa yang AC window ini. Jadi sudah jadi satu dan dinginnya juga bisa sampai 16 derajat sama seperti AC split ya. Jadi saat ini ada setengah PK sama 1 PK. Ya Pak ya. Belum ada rencana ke 2 PK. Untuk kedepannya mungkin bisa kedepannya dan dilihat dari pasarnya juga. Iya, jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung aja ya. Rewa, bisa langsung ketik atau chat di Shopee kita ya. Kalau ada bisa DM juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Rewa. Jadi kita ada distributor resmi dari Rewa ya. Jadi langsung aja kalau mau cek kan mumpung ada hadiah bonus tumbler dari Rewa ya.
Jadi seperti itu, mungkin ada lagi ya Pak ya. Kalau untuk yang 1 PK fiturnya ini sama ya sebenarnya? Sama Pak? semua, cuma yang membedakan kan di daya listriknya itu Oh, aja daya listriknya. begitu. Kalau ini tadi 350 400. Ya. Kalau yang 1 PK? Untuk yang 1 PK ini di kisaran 700 sampai 800 kalau watt. 1 PK 700 sampai 800-an. Jadi minimal listrik di rumah itu mungkin 1.300. 1.300 ya, 1.500. 1.500 begitu. Ya, ya, jadi kalau misalnya 1 PK ya otomatis memang gayanya lebih besar ya daripada setengah PK ya, tapi lihat lagi ruangannya, jangan nanti ruangannya besar kemudian akhirnya pakai yang setengah PK terus komplainnya nggak dingin. Nah itu masalah ya, masalah pembelinya maksudnya ya. Jadi diperhatikan juga ruangannya ya, 3 kali 3. kapasitas ya. Kalau 3 kali 3 itu setengah PK, tapi kalau lebih dari 3 kali 3 harus pakai yang 1 PK untuk dapatkan dingin yang lebih maksimal. lebih maksimal. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari, mungkin ada pertanyaan Mbak? Belum ya? Oke. Kalau gitu itu aja ya. Terima kasih untuk Rewa. Mungkin next time kita nanti bisa live lagi untuk bahas yang lainnya lagi ya. Dan ini nanti kita mungkin melakukannya secara berkala gitu. Karena kita memang butuh partner dealer yang bisa memberikan kita ruang untuk bisa mengasih edukasi ke konsumen gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya untuk Pak dari salesnya maupun dari Pak siapa tadi namanya Murida dari teknisinya. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja tanya di live kami atau langsung DM aja, langsung chat aja untuk produk-produk Rewa. Oke, see you, thank you.